Selamat pagi anak Ibu. Kurang semangat. Ibu tanya lagi. Selamat pagi anak Ibu. Itu baru semangat. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua dalam keadaan sehat wal afiat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Yang dipimpin oleh ketua kelas, ya. Maju ke kelas memang. Semua kedua tangannya diangkat ya, Nak. Ayo, Mam. Bis. Jadi kita mulai belajar lagi ya. Semoga dengan setelah kita membaca doa tersebut, semoga Allah memberikan kita kesehatan dan rezeki dan kesempatan untuk menimba ilmu. Nah, di sini Ibu mau mengabsen semuanya. Ada nggak pada hari ini kita yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita membacakan lagu wajib ya, Nak, untuk menghargai para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ibu harapkan semuanya berdiri. Ya. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa. Apa semua kan? Kita dengarkan ya, Nak. Sama-sama kita bernyanyi. Semuanya diharapkan duduk kembali. Nah, setelah kita menyanyikan lagu wajib, masuklah kita ke tujuan pembelajaran. Di sini Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita. Ya. Nah, sebelum kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, di sini Ibu terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan pengertian, tujuan dan perbedaan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Minggu semalam kan kita sudah membahas
tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Dan pada hari ini kita akan mengulanginya kembali. Inilah dia tujuan pembelajarannya. Dan yang kedua adalah mengidentifikasi hikmah dan manfaat dari zakat, infak, sedekah dan hadiah bagi individu dan masyarakat. Yang dua inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dengan tujuan pembelajaran semua sudah paham anak ibu? Alhamdulillah. Nah, semuanya sudah paham, masuklah kita ke materi. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang zakat, infak, sedekah dan hadiah. Dalam pelajaran hari ini kita akan menjelajahi dunia zakat, infak, sedekah dan hadiah. Kita akan memahami apa saja perbedaan dan persamaan antara keempat konsep tersebut. Kita akan memahami perbedaan dan persamaannya melalui pemahaman yang mendalam. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu pengertian zakat, infak, sedekah dan hadiah. Yang pertama adalah zakat. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk menyisihkan sebagian harta benda demi membantu orang-orang yang membutuhkan. Pernah nggak semua anak mendengarkan tentang zakat? Pernah mendengar zakat kita lagi? Pernah mendengar? Pernah. Dan yang kedua adalah infak. Infak adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada orang lain, baik yang membutuhkan maupun untuk kepentingan umum berupa materi. Infak ini berarti sukarela, tidak ada patokannya. Yang ketiga adalah sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah pemberian sukarela tanpa syarat dan tanpa batas waktu sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, baik materi maupun non materi. Dan yang keempat adalah hadiah. Apa itu hadiah? Pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain sebagai tanda kasih sayang atau menghormati. Contohnya, kita mengadakan sebuah pertandingan. Yang laki-laki contohnya pertandingan sepak bola. Kita mendapat juara satu, otomatis pasti dapat hadiah. Hadiah itu suatu penghormatan, ya kan? Penghormatan kita sebagai juara. Yang keempat pengertian ini sudah paham anak ibu? Pengertian zakat, infak, sedekah dan hadiah. Paham anak ibu? Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah memahami yang keempat konsep ini, di sini ibu akan memberikan sebuah video, ya, sebuah video untuk kita amati. Video tersebut tentang apa dia, ya kan? Nah, di sini ibu akan memberikan video. Bentar ya nak. Coba perhatikan. Perhatikan ya. Perhatikan semuanya. Oh, ada persaingan atau tertarik? Iya kan, lumayan ini.
Nah, baiklah nah Ibu, di sini Ibu akan memberikan sebuah video untuk kita amati semua ya. Itulah tugas kalian nanti mengamati video yang Ibu tampilkan. Perhatikan semua nah. Oh, itu persaingan mas ceritanya ini. Ya katanya jelali gitu. Kan dia bisa sebentar itu saja sejarah kita dulu bisa begini. Iya, dia jangan bosan. Iya, ngomong itu rumah. Anak ini boleh bilang, oh, terus sudah kalau mau semua, terus mau jalan, jangan masalah ini. Dijawab itu, dia ya. Apa aja sebenarnya dia bisa berbicara, dia bisa berbicara, kalau berbicara, itu bisa. Kalau berbicara, itu kan konsumen di orang yang layak ya. Semua nanti terbuka dengan cara. Terus kita lakukan untuk yang kami sebut di dalam dalam boleh ya. Terus lakukan tiga. Bumi itu bukan seperti awamu, mengenai satu mengenai Oh, benar ya kan? awal sih kerjakan. Orang terakhir jarak sih orang dari dulu. Salah ini, oke. Terus kan, Jemno terus dia saya cakati terus nanti loh. Yo, terus dengan Upaya itu kiri jadi saya tak sampai 1.000 oleh orang kan? mulai dari kapan tahu bahasa. Nah, kita sudah selesai menonton video yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu kasih tugas, ya. Ibu bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 sampai sini, kelompok 3 yang 2 orang sampai ke belakang. Itulah kelompok 3. Tugasnya adalah mengamati video tadi tersebut, ya. Apa isi video tersebut? Itulah tugasnya. Kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Di situ kamu tulis jawabannya, ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengamati video tersebut, ya. Dan kerjakan. Ya. Ibu kasih 5 menit waktunya. Ya. Lagi nambah waktunya 5 menit. Ya, kalau waktu iya, jangan
Jawaban kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama-sama benar. Video tersebut tentang melaksanakan zakat. Berarti semua anak ibu sudah paham. Kelompok 1 mendapat nilai 100, tepuk tangan. Kelompok 2 mendapat 100 juga, tepuk tangan. Kelompok 3 mendapat nilai 90, tepuk tangan. Anak ibu semua luar biasa jawabannya sesuai dengan video. Nah, ibu akan menyimpulkan sedikit tentang video tersebut. Betul, video tersebut tadi adalah tentang melaksanakan zakat. Video yang tadi adalah tentang melaksanakan sebuah zakat. Kalau dia sudah memenuhi nisab, wajib dizakati. Nah, kita masuk ke perbedaan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Inilah perbedaannya. Yang pertama, motivasi. Zakat didorong oleh keimanan, sedangkan infak, sedekah dan hadiah dapat didorong oleh motivasi lain seperti belas kasihan atau rasa syukur. Yang kedua, kewajiban. Zakat hukumnya wajib bagi umat Islam, sedangkan infak, sedekah dan hadiah umumnya bersifat sukarela. Kalau zakat itu wajib bagi umat Islam. Dan yang ketiga adalah penerima. Zakat memiliki golongan penerima yang spesifik, sedangkan infak, sedekah dan hadiah dapat diberikan kepada siapapun yang membutuhkannya. Paham anak ibu dengan perbedaan yang 4 konsep tersebut? Alhamdulillah. Masuklah kita hukum menunaikan zakat, infak, sedekah dan hadiah. Menunaikan zakat hukumnya wajib. Kalau dia infak hukumnya sunnah. Kalau dia sedekah hukumnya sunnah. Kalau yang hadiah hukumnya sunnah. Berarti infak, sedekah, hadiah hukumnya sama-sama sunnah. Kalau dia zakat wajib. Hanya zakat hukumnya wajib. Yang 3 ini adalah sunnah. Paham anak ibu? Selanjutnya masuklah kita jenis-jenis zakat. Ada berapa zakat? Ada dua. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat fitrah apa itu Bu yang disebut dengan zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Pernah nggak kalian mendengar kedua orang tua entah abang, kakak yang sudah menikah, zakat kita lagi gitu? Pernah nggak mendengar? Nah, itu zakat fitrah. Zakat fitrah dilaksanakan menjelang hari raya Idul Fitri dengan malam takbir. Kalau dia zakat mal, apa itu zakat mal? Zakat mal adalah zakat atas harta benda seperti uang, emas, perak dan sejenisnya. Inilah kedua zakat tersebut. Paham dengan zakat fitrah sama zakat mal? Paham anak ibu? Alhamdulillah. Ini dia golongan penerima zakat. Yang menerima zakat itu bukan semua orang. Bukan semua orang yang seluruh di dunia ini, tidak. Ada golongannya. Yang pertama adalah ini berhak menerima zakat. Setelah fakir apa lagi?
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kedelapan golongan tersebut. Yang disebut dengan fakir adalah orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta atau penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sangat-sangat miskin, nggak sanggup lagi dia bekerja, nggak sanggup lagi dia menafkahi dirinya. Itu yang disebut dengan fakir. Berarti fakir ini wajib menerima zakat. Yang kedua, miskin. Apa itu miskin? Miskin adalah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Memang dia ada penghasilan, tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan yang ketiga adalah amil. Apa itu amil? Orang yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Mu'alaf, apa itu mu'alaf? Orang yang baru masuk Islam. Contohnya ada orang Inggris dari luar negeri, dia masuk ke Indonesia. Setelah dia masuk ke Indonesia, dia masuk Islam. Itulah yang disebut dengan mu'alaf. Yang kelima adalah riko. Apa itu riko? Orang yang berbudakan atau membutuhkan pembebasan diri. Yang keenam adalah goreng. Apa itu goreng? Banyak hutangnya, terlilit dia hutang, banyak sekali hutangnya, itu bisa menerima zakat. Yang ketujuh, fisabilillah. Apa itu fisabilillah? Orang yang berjuang di jalan Allah. Kita ini disebut dengan fisabilillah karena kita berjuang di jalan Allah. Menuntut ilmu itu berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan apa? Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal di perjalanan meskipun di kampung halamannya berkecukupan. Contohnya kita mau ke Jakarta, belum sampai ke Jakarta, masih di Medan, bekal kita sudah habis, tidak ada apa-apa lagi dalam tas, itu wajib menerima zakat. Dengan 8 golongan ini paham mana Ibu? Paham mana Ibu? Itulah, jangan loyo-loyo. Nah, dan yang selanjutnya adalah tujuan dan manfaat zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Apa tujuannya Bu? Yang pertama, membersihkan. Membersihkan apa? Membersihkan baju? Tidak. Membersihkan yaitu menyucikan harta dan jiwa dari kecintaan berlebihan terhadap harta benda. Dan yang kedua, menolong, membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang ketiga adalah mensyukuri. Apa itu mensyukuri? Mengungkapkan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan yang terakhir apa? Memperkuat. Apa itu memperkuat? Mempererat hubungan dan solidaritas antara sesama muslim. Kita sering-sering membantu orang lain, membantu yang membutuhkan, otomatis hubungan kita semakin erat, semakin dekat. Selanjutnya, ini dia selanjutnya kesimpulannya.
kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan menyimpulkannya. Yang pertama adalah mengenal konsep. Mengenal konsep, kita telah memahami dengan baik pengertian dan perbedaan antara yang 4 konsep tersebut. Apa tadi yang 4 itu? Yang pertama tadi apa? Jaga. Yang kedua? Ifa. Yang ketiga? Deka. Ya, yang keempat? Nah, itulah dia yang 4 konsep tersebut. Kita dapat pengertiannya, dapat membedakan yang mana zakat, yang mana infak, yang mana sedekah, dan yang mana hadiah. Dan yang kedua adalah mengamalkan ajarannya. Contohnya mengamalkannya, melaksanakan zakat, melaksanakan infak. Apalagi yang laki-laki, setiap Jumat kita melaksanakan infak. Tidak dipatokkan kan, tidak harus 50.000, tidak harus 5.000 kan. Suka sedekah, kita melaksanakan sedekah. Sering-sering kita bersedekah kepada yang membutuhkan. Yang keempat adalah hadiah. Nah, baiklah Anak Ibu semua, dengan materi ini semua sudah paham? Sudah paham Anak Ibu? Alhamdulillah. Nah, dengan semua sudah paham, Ibu akan mengakhiri materi kita pada pagi hari ini. Nah, dengan berakhirnya materi kita, maka Ibu akan menyudahinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.